Masih di Anyus Malam, pemirsa, petugas Satpol PP yang mencekik seorang pedagang kaki lima di Stadion Pakansari, Cibinong meminta maaf atas perbuatannya. Arogansi petugas Satpol PP tersebut terekam dalam video amatir dan viral di media sosial. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bogor meminta maaf atas sikap salah seorang anggotanya saat penertiban pedagang kaki lima di Stadion Pakansari. Pembinaan akan dilakukan pada pelaku agar peristiwa yang sama tidak terulang lagi. Permintaan maaf juga disampaikan oleh pelaku yang terekam dalam sebuah video. Menyampaikan permohonan maaf atas adanya kejadian di media sosial terkait dengan penindakan atau perlakuan dari Polisi Pamung Praja terhadap masyarakat atau para pedagang yang ada di lokasi. Saya yang bernama Iksan Rizaldi Lestalu, anggota Banpol PP Kabupaten Bogor, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas perilaku saya yang terjadi pada tanggal 18 September 2021 di area Stadion Pakansari. Sebelumnya, video seorang oknum anggota Satpol PP mencekik seorang pedagang kaki lima viral di media sosial. Dalam narasi video disebutkan peristiwa ini terjadi di Stadion Pakansari saat petugas sedang menertibkan PKL. Adu mulut terjadi antara kedua belah pihak hingga berakhir dengan kontak fisik antara petugas dan juga pedagang tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, baru saja dipamerkan ke publik instalasi sepatu raksasa di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat dicoret-coret orang tidak bertanggung jawab. Pemprov DKI menyesalkan aksi vandalisme dan akan mengusut siapa pelakunya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sangat menyesalkan dan prihatin terhadap aksi vandalisme yang terjadi di Tugu Sepatu di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Padahal Tugu Sepatu yang saat ini menjadi salah satu ikon kota Jakarta baru saja dipamerkan. Iya, tentu kami prihatin ya. Kreativitas itu baik dan penting. Kami beri kesempatan seluas-luasnya bagi generasi muda khususnya untuk meningkatkan kreativitas ya. Namun demikian harus tahu tempatnya. Jangan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan di tempat-tempat yang tidak pada tempatnya ya. Tugu sepeda itu, tugu sepatu itu ya bagian dari ikon kota Jakarta. Jangan kemudian dinodai oleh vandalisme ya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengusut aksi tidak terpuji ini, serta akan lebih memperketat pengawasan di sejumlah lokasi agar kejadian serupa tidak terulang. Sejumlah warga yang penasaran dan ingin berfoto di Tugu Sepatu kecewa lantaran berkurang keindahannya. Mereka menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menyediakan lokasi khusus bagi seniman mural agar tidak merusak sejumlah monumen yang telah dibuat. Kalau dari saya sih ini sangat disayangkan sih ya, maksudnya udah bagus kayak gini tapi dicoret-coret. Saya tahu sih maksudnya graffiti ini kan juga seni ya, bagian dari seni. Cuman kalau dari perspektif saya, dengan adanya dicoret-coret kayak gini mungkin memiliki arti sendiri dari arti grafitinya ini gitu aja sih kalau dari saya. Kalau menurut saya sih ya kurang baik ya, soalnya kan ini juga dia udah punya konsep sendiri gitu kan. Kalau dicoret-coret kayak gini jadi konsepnya ya berubah, jadi kurang baik aja gitu. Kalau vandalisme kayak gini ya harusnya kayak gimana ya, harus ada tempat lah buat dia mau berkreasi, ada tempatnya sendiri kayak gitu. Tugu Sepatu yang baru dibuka untuk publik 17 September lalu ini telah menjadi sasaran aksi vandalisme. Tugu dicoret dengan tulisan grafiti menggunakan cat semprot berwarna ungu dan hitam. Tugu Sepatu ini dibangun oleh Disparekraf DKI Jakarta bersama Jakarta Experience Board serta sejumlah pelaku ekonomi kreatif. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat ramai. Sejumlah kendaraan diputar balik karena mencoba melanggar sistem ganjil genap yang diberlakukan 24 jam. Berikut laporan Yasmin Atania dan juru kamera Ahmad Muharlin dari kawasan Puncak.
Pemirsa, di hari ini di pekan ketiga pemberlakuan uji coba ganjil genap di kawasan Puncak Kabupaten Bogor, dari 3.600 kendaraan yang diperiksa, 2.300 diantaranya diputarbalikkan oleh petugas karena dianggap melanggar aturan ganjil genap. Untuk situasi di salah satu titik pemeriksaan yakni di Simpang Gadok tempat saya melaporkan saat ini, untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar, terutama kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta. Karena memang sejak siang tadi, tepatnya pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, diberlakukan sistem one way atau satu arah, yakni kendaraan yang diperbolehkan melintas adalah kendaraan yang berasal dari Puncak menuju ke Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan dikarenakan hari ini merupakan hari terakhir libur akhir pekan. Dan berdasarkan pantauan kami, untuk kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan yang berasal dari Jakarta atau berplat B. Kemudian rencana ganjil genap ini memang rencananya akan dilakukan secara permanen di setiap akhir pekannya, sembari menunggu aturan resmi dari Kementerian Perhubungan terkait kebijakan ganjil genap di lokasi wisata. Dari Kabupaten Bogor, Yasmin Tania, Gali Bagas, Ahmad Muharlin, Pauliacha, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memasuki arus balik akhir pekan, sejumlah ruas jalan di Kota Bandung terlihat padat. Petugas kepolisian memberlakukan sistem buka tutup jalan bagi kendaraan yang meninggalkan kawasan wisata Lembang melalui Kota Bandung. Malam ini sejumlah ruas jalan di Kota Bandung mengalami kepadatan yang cukup parah. Seperti di Jalan Insinyur Haji Juanda, kepadatan kendaraan asal luar Kota Bandung sudah terjadi sejak Minggu petang. Kepadatan ini dikarenakan banyaknya wisatawan yang ingin kembali ke daerah asalnya. Sementara itu di kawasan Simpang Ledeng, petugas menerapkan sistem buka tutup jalan guna mengurai kemacetan. Kemacetan kendaraan yang sempat mengular hingga 5 km pun berangsur lancar. Penerapan sistem buka tutup ini dilakukan 10 menit sekali guna mengurai kemacetan di kawasan Lembang. Di sini kami memperlakukan sistem buka tutup karena dipantau dari arah bawah yang mengarah ke Lembang itu relatif sedikit. Nah, waktunya kami pakai untuk menguras kendaraan yang arah ke Kota Bandung. Nah, dengan diadakannya buka tutup ini, alhamdulillah kecepatan sudah ada penambahan dari tadinya 5 km per jam, sekarang udah bisa 20 sampai 25 km per jam. Penerapan sistem buka tutup jalan akan terus dilakukan hingga arus lalu lintas di kawasan Lembang, Bandung lancar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Hari ketiga pasca dibukanya wisata Taman Mini Indonesia Indah, pengunjung yang datang pada hari Minggu masih sedikit. Untuk sementara baru ada 2 wahana yang dibuka bagi para wisatawan. Pasca kembali dibukanya Taman Mini Indonesia Indah untuk masyarakat, salah satu lokasi wisata di Jakarta Timur ini mulai didatangi pengunjung. Meski akhir pekan pengunjung yang datang ke TMI masih belum terlalu banyak. Pasalnya baru 2 lokasi wisata di Taman Mini Indonesia Indah yang dibuka saat ini, salah satunya wisata Taman Burung. Pengunjung mengaku senang dengan kembali dibukanya wisata TMI karena kembali dapat menghabiskan liburan di tempat wisata. Udah lama nggak kesini kan karena pandemi, terus karena sekarang udah mulai menurun juga kan angka pandemi, jadi ya mau jalan-jalan sekalian. Mbak, ini kan Tahun Baru baru dibuka nih Mbak, tanggapannya gimana sih dengan kembali dibukanya wisata di Taman Mini ini Mbak? Alhamdulillah seneng sih, karena kan sekalian edukasi juga ya buat anak-anak gitu. Ya sekalian nostalgia juga sih, udah pernah kesini sebelumnya, pengen lihat lagi. Pada hari Minggu, pengunjung TMI lebih didominasi oleh pengunjung yang berolahraga dibandingkan ke wahana. Pengelola mengimbau agar pengunjung menjalankan protokol kesehatan. Pengelola TMI sendiri membatasi pengunjung sebanyak 25% dari kuota yang tersedia. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, sejumlah destinasi wisata di Bali menguji coba penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat masuk. Namun pihak pengelola membuat aplikasi serupa Peduli Lindungi bagi destinasi wisata yang belum memperoleh QR Code untuk mendeteksi vaksinasi. Untuk mengawasi wisatawan dan pengunjung Pantai Legian Kuta Badung, Bali, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Legian bersama Desa Adat Legian berinisiatif melakukan pemasangan QR Code di 23 akses masuk Pantai Legian yang digarap secara mandiri. Inovasi QR Code tersebut bahkan telah terhubung secara langsung dengan aplikasi Legian Beach dan aplikasi Peduli Lindungi. Pemasangan QR Code ini juga sebagai upaya mendeteksi pengunjung yang belum memiliki sertifikat vaksinasi COVID-19 di objek wisata Pantai Legian yang memiliki bentangan pantainya hampir sepanjang 2 km. PTW Pantai Legian ini tidak dikelola dalam bentuk usaha. Nah, oleh karena itu tidak ada NIB-nya, jadi kita belum mendapatkan barcode yang turun dari pemerintah. Sembari menunggu itu, daripada tidak ada scanning dan pemeriksaan buat masyarakat yang masuk ke pantai, lebih baik kita buat mandiri dulu. Jadi menurut saya bagus sekali, karena selain mall, selain hotel, nah sekarang objek wisata salah satunya di Pantai Legian ini sudah mulai menerapkan barcode yang nantinya juga terkoneksi ke Peduli Lindungi. Nah ini juga sangat-sangat bagus menurut saya. Dengan pemasangan QR Code, diharapkan selama masa uji coba pembukaan, kapasitas pengunjung objek wisata Pantai Legian tidak melebihi 50% pengunjung. Upaya selektif ini dilakukan untuk memastikan pengunjung yang masuk sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah, yakni vaksinasi lengkap, sehingga bisa mencegah penyebaran virus COVID-19 di objek wisata. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.